Pagi ini kita servis 1000 kilo guys. Dari Tunas Toyota udah datang pagi-pagi. Servis wajib guys, katanya servis 1000, tapi nggak ada pergantian parts apa-apa karena memang masih fresh juga semuanya. Waduh, hari ini cerah bener lagi. Panas euy. Ini ngecek baterai ya, Pak? Iya, wajib. Status baterainya good baterai ya. Good, oke. Okay. Headnya masih 100%, 100%. chargernya masih 98%. Mantap. Oke. Oke, ban juga dikencang-kencangin. Kelar servis mobil, kita langsung ke Kuningan, ke Rasuna Said ya. Ini tempat ngurus visa China. Jadi Alvin udah dapat visa Malaysia, aku urus visa China. Moga-moga lancar ya. Wish us luck. Yes. Lega, visa China udah beres urusannya. Hari Kamis bisa langsung diambil. Sekarang kita celebrate dulu. Kelaparan. Setelah 3 hari kita akhirnya dapat visa mana? Visa China. Ya, udah tunggu lama nih ini visa. Ya, dan visa China itu dalam 3 bulan harus segera dipakai kalau nggak expired. Jadi tanggal 26 Januari latest terakhir kita bisa masuk ke China. Lebih dari itu expired lagi deh visanya. Harus masuk ya kali ini. Karena kemarin sudah ada 1 kali kita masuk, mungkin udah namanya udah sedikit jelek di sistem sana. Habis gimana, waktu itu visa aku udah jadi, Alvin punya paspor ketahan di imigrasi Indonesia karena ngurus kitab yang harusnya 1 bulan, waktu itu 6 bulan ya, nggak selesai ya. Ya sudahlah, tahu aja ya. Nah terus hari Senin kita punya dokumen selesai semua, BPKB jadi, karne juga jadi hari Senin. Ya, sekarang kita lagi pamit ke Grandma. Ya, kita karena mau pergi sebentar lagi, kemungkinan besar tanggal 7 kontainernya. Jadi kita pamit dulu ke Grandma aku. Ya, yuk ikut video kita lihat ya. Ini Grandma aku, usianya 102 tahun, tapi beliau orangnya open minded sekali dan merupakan orang yang paling support buat kita jalan-jalan keliling dunia. Kabar baik lagi. Yeay. Ya, karena si hoki udah jadi, kita lagi on the way mau ambil. Kabar baik berikutnya adalah BPKB juga hari ini bisa diambil. Hari ini juga? Iya, kita nggak ambil ke showroom, tapi kita langsung ke kantor pusat. Wow, yuk mari kita lihat ya. Terima kasih banyak Bu Patricia dari Ikatan Motor Indonesia. Proses pembuatan karnenya yang mestinya 2 minggu, malah 2 minggu kurang sehari ini udah selesai. Udah jauh-jauh ke kantor pusat Tunas Toyota di Pasar Minggu, ternyata belum bisa diambil BPKB-nya karena ada proses administratif yang belum selesai. But it's okay karena katanya hari Senin bakalan diantar. Ternyata ada miss guys informasinya. Jadi informasi dari yang jual katanya BPKB udah jadi, bisa diambil di kantor pusatnya Tunas Toyota di Pasar Minggu. Tapi ternyata kita sampai ke Tunas Toyota Pusat Pasar Minggu, BPKB-nya belum ada. Jadi ada kemungkinan si BPKB-nya itu masih di Biro Jasa atau sudah nyampe ke sini tapi belum cek fisik. Jadinya sama petugas BPKB-nya yang di lantai 2 itu dianggap belum ada. Nah, sekarang kita tunggu kabar lagi dari mereka. We do something else first. Hai guys. Hai. Kok lemes? Setelah kabar baik, sekarang tiba-tiba kita kena tabok nih, dapat kabar buruk. So, ceritanya kita udah ngeberesin semua dokumen-dokumen yang kita pikir diperlukan. Karena, jadi pada saat kita mau kirim barang itu kan aku cari-cari kargo, perusahaan yang bisa mengirim mobil, ngirim si hoki ke Malaysia atau ke Singapura pada waktu itu. Terus kita dapatlah penawaran dari satu perusahaan yang sebenarnya cukup besar. Dia ada di Batam, ada di Jakarta juga. Dikasih penawaran sekian gitu ya. Untuk ongkos kirimnya, dokumen dia minta 3 macam. Dia minta karne atau si paspor mobil yang udah kita langsung urus dan udah beres.
Terus dia juga minta packing list barang-barang apa aja yang dibawa di mobil ini, itu juga udah beres. Sama yang terakhir dia minta pastikan barang-barang dalam keadaan baru, tidak habis dipakai, dan bensin mobil dalam keadaan kosong. Intinya bensin kosongin gitu. Dan tiga-tiganya oke, gampang lah, udah beres. Terus kita udah mikir mau tinggal pilih tanggal aja nih, antara kontainer tanggal 1 November, tanggal 2 November, atau tanggal 7 November gitu. Tadinya malah kita pikir bisa tanggal 27 Oktober, tapi karena baru jadi hari ini, baru jadi tanggal 20, hari ini 28 ya? Iya. Baru jadi tanggal 28, terus BPKB juga baru jadi hari ini juga tanggal 28 juga. Jadi kita pikir, oh ngejar yang awal November aja deh kontainernya. Terus tiba-tiba si perusahaan kargo ini membatalkan secara sepihak penawaran resmi mereka. Oh my god. Padahal kita nggak pernah nawar. Jadi pertamanya kita dikasih penawaran sekitar 4 jutaan, 4 juta lebih untuk ngirim beserta 3 dokumen yang mereka minta. Oke. Terus tiba-tiba mereka bilang, oh ini belum termasuk custom clearance, belum termasuk ini ono, ada lolo lah, apalah gitu. Jadi dikasih list yang cukup panjang. Total itu naik sekitar 3 kali lipat kosnya. Minta ampun. Itu aku udah shock, cuma ya udahlah gitu, masa nggak jadi, kan kita udah running dokumen udah setengah jalan gitu. Itu sekitar minggu lalu. Tiba-tiba hari ini kita dikasih kabar bahwa nggak bisa segitu harganya. Jadi mobil itu termasuk DG atau dangerous goods karena ada baterai, ada aki lah. Jadi kalau mau akinya ditinggal. Mobilnya dikirim ke sana tanpa aki biar nggak termasuk dangerous goods gitu. Oke. Terus kalau kalau tetap mau pakai aki, jadi hitungannya dangerous goods, dan itu ada additional charge lagi, kena charge tambahan lagi sekitar $700 kalau mau bawa aki. Oh. Tapi itu juga masih belum termasuk ada cost-nya, ada trackingnya, ada ini ono. Jadi tiba-tiba penawaran itu dianggap tidak berlaku, tidak valid gitu, dengan alasan bahwa staff yang memberi kita penawaran itu adalah orang baru. Jadi setelah hampir 2 minggu lebih kita berkorespondensi dengan dia, ngirim penawaran ke aku juga, CC dengan bos-bosnya itulah. Di CC banyak sekali orangnya, nobody comment, nggak ada yang kasih komentar apapun. Tiba-tiba giliran dokumen udah jadi, kita dibilang bahwa itu nggak berlaku, nggak bisa segitu harganya, padahal penawarannya penawaran resmi. So ini buat kita sih honestly merugikan sekali, karena itu kan berlaku hanya 1 tahun. Kalaupun perpanjang hanya bisa 1 tahun lagi. Jadi mahal sekali nih. Mahal sekali nih, running waktunya jalan terus. Sekarang tiba-tiba dibilang, oh itu juga nggak secepat itu. Jadi pada saat mobil mau dimasukin ke kontainer itu butuh inspeksi bla 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 gitu. Itu paling nggak 2-3 minggu sendiri. Wow gitu. Jadi kayak kita bakalan disuruh nunggu lagi. Dan penawaran dari mereka tuh mereka akan revisi. Mereka bilang itu penawarannya nggak bisa berlaku. Jadi kita kayak balik ke nol lagi nih sama si kargo. Iya. Ya, jadi ini buat kita shocking juga, karena kita udah siap. Honestly, kita mobil udah siap banget, kita juga udah siap banget. Untungnya kita belum beli tiket pesawat. Jadi kita pikir mobil amanin dulu, masukin dulu ke pelabuhan, masukin ke kontainer, baru kita beli tiket ke Kuala Lumpurnya langsung aja setelah mobil masuk, baru kita beli tiket buat besok gitu. Karena tiket ke Kuala Lumpur juga kan nggak terlalu mahal ya. Dan ada terus gitu. Jadi kita pikir udahlah nyusul. Untungnya belum beli tiket ke Kuala Lumpur. Kalau enggak ini kacau 2 kali. Dan aku minta perusahaannya itu tanggung jawab dong. Masa seenak itu ngasih penawaran terus dibatalin secara sepihak, kita kagak pernah nawar gitu kan. So guys, kita kayaknya perlu bantuan juga nih, masukan dari teman-teman ya yang tahu siapa kira-kira kargo yang bisa kirim mobil untuk touring. Kita nggak pakai perusahaan-perusahaan tapi touring pribadi. Siapa yang bisa bantuin kirim mobil dari Jakarta ke Port Klang? Atau kalaupun tidak harus dari Jakarta sih, kalau memang bisanya nyebrang border Malaysia yang di Kalimantan dulu, nanti dari situ baru dari Malaysia ke Malaysia pakai kontainernya, itu juga kita open. Pokoknya kita benar-benar terbuka banget, yang penting bisa cepet jalan. Butuh banget nih masukannya ya teman-teman ya. Nanti bantu ya, tulis di komen siapa yang punya kenalan, saudara, temen yang kerja di perusahaan kargo yang bisa ekspor. Itu kita appreciate banget kalau ada alternatifnya. Anyway, bagaimana nih kita? Jadi malam ini
kita tenang-tenang dulu kali ya. Kita istirahat dulu, weekend dulu. Kita akan cobain tidur di mobil malam ini. Ya, Ngerasain, harus coba dulu. ngerasain rasanya tidur di dalam mobil. Kita akan coba di gedung parkir. Jadi rasanya tinggal di kota. Ini kita di Jakarta. Kondisinya ya beginilah, sekitar 28 sampai 30-an derajat Celcius ya. Bisa nggak kita tidur di mobil semalaman? Kita coba ya. Ya. Nanti kita share lagi di video yang berikutnya. So, terima kasih guys sudah nonton sampai sini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye. Bye.